Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salina, mahasiswa Universitas Kairung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video yang berjudul tema yaitu etimologi. Jadi pada pembahasan video kali ini saya akan membahas beberapa poin penting tentang etnometodologi. Yang pertama itu pengertian dari etnometodologi, sejarahnya, tujuan, metode penelitian dalam etnometodologi, ciri-ciri etnologi, contoh penerapan, dan kelebihan etnologi. Jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pengertian dari etnometodologi itu sendiri. Jadi etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, yaitu ethnos, metodas, dan logos. Jadi ethnos artinya orang, metodas artinya metode, dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan dalam hidup sehari-hari. Umumnya pendekatan ini berupa pemberian alternatif terhadap pendekatan sosial arus utama. Dalam bentuk yang paling radikal, hal ini menimbulkan tantangan terhadap ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan. Karl Garfinkel memperkenalkan etnometodologi sebagai suatu kajian dan metode untuk pertama kali pada tahun 1967 untuk menemukan hal-hal yang dilakukan orang-orang dalam situasi tertentu. Metode yang mereka gunakan untuk menciptakan keteraturan kehidupan masyarakat yang tercela. Namun, penerapannya telah ditemukan dalam banyak disiplin ilmu terapan seperti desain perangkat lunak dan studi manajemen. Baik, poin selanjutnya yaitu sejarah. Baik sejarahnya, metode etnometodologi lahir pada masa modernis atau zaman keemasan. Perkembangan penelitian kualitatif. Pada masa itu terjadi proses formalitas pendekatan kualitatif dan pertumbuhan jenis metode introspektif yang baru. Karl Garfinkel di pertengahan tahun 1990-an memperkenalkan istilah etnometodologis dalam bidang penelitian sosial yang merupakan inspiratif atas reaksi dari sosial fenomenologi. Garfinkel di saat awal memunculkan atau mengembangkan studi ini sedang mendalami fenomenologi Alfred Hood pada New School for Social Research lewat karyanya yang berjudul Study in Etymology. Karya tersebut langsung mendapatkan kritik secara terus-menerus dari para akademisi sosial. Respon-respon awal yang diterima etnometodologi sangat pedas dan menyebabkan Garfinkel disingkirkan dari percaturan akademi sosial. Selanjutnya saya akan membahas tujuan etnometodologi. Jadi ada beberapa poin penting dari tujuan etnologi. Yang pertama itu menganalisis cara individu menciptakan keteraturan sosial. Jadi tujuannya untuk memahami bagaimana orang-orang dalam kehidupan menggunakan metode informasi untuk menciptakan, mempertahankan, dan menafsirkan keteraturan sosial. Yang kedua yaitu mengungkapkan praktik sosial yang tersembunyi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik tak terlihat yang digunakan oleh individu dalam menjalankan interaksi sosial seperti aturan tidak tertulis dan dalam percakapan, isyarat, dan kebiasaan. Ketiga, mendeskripsi realitas sosial sebagai proses dekonstruksi. Etnometodologi bertujuan menunjukkan bahwa realisasi sosial bukan suatu yang tetap dan objektif, melainkan hasil dari interaksi dan konstruksi makna yang dilakukan oleh individu dalam studi sosial tertentu. Yang keempat,
menggambarkan konteks sosial dalam persepsi orang biasa atau point of view. Jadi fokusnya adalah memahami bagaimana dunia sosial dipahami dalam interpretasikan oleh pelaku sosial itu sendiri, bukan berdasarkan asumsi dari penelitian atau teori luar. Yang kelima, menelusuri struktur dalam interaksi mikro. Jadi etnometeorologi ini mengungkapkan struktur sosial kecil yang muncul dalam percakapan, interaksi harian atau praktik profesional yang seringkali diabaikan oleh pendekatan makro. Yang keenam atau yang terakhir, mengkritis asumsi sosial yang dianggap normal. Jadi tujuannya adalah untuk membuka terhadap hal-hal yang dianggap biasa atau alamiah, padahal sebenarnya dibentuk secara sosial dan dapat berubah menurut konteks, budaya, dan waktu. Selanjutnya saya akan membahas poin tentang metode penelitian dalam etnologi. Jadi, etnomologi menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistik. Artinya fokus pada pemahaman praktik sosial dalam konteks aslinya, bukan dalam kondisi buatan maupun eksperimen laboratorium. Jadi metode ini terdiri dari observasi, partisipasi atau naturistik, analisis percakapan, wawancara, dan bikin eksperimen, dan dokumen dan terakhir dokumen dan transkripsi interaksi. Poin yang selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian etnometeorologi. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu fokus pada interaksi mikro, kedua penelitian praktik sosial biasa yaitu interaksi percakapan rutinitas. Ketiga, tindak memisahkan antara teori dan data. Realitas dibentuk dalam praktik sosial itu sendiri. Dan yang terakhir, penelitian sebagai pengamat aktif terhadap makna sosial yang dikontribusi bersama. Selanjutnya contoh penerapan. Jadi contoh penerapan etnometeorologi ini di bagian pendidikan, yaitu kita akan bisa melihat bagaimana cara siswa dan guru menciptakan suasana belajar tanpa aturan tertulis, dan interaksi seperti angkat tangan sebelum berbicara dianggap biasa padahal itu konstruksi sosial. Untuk di bidang akuntansi, kita akan melihat bagaimana akuntan dan auditor menafsirkan data keuangan berdasarkan praktik sosial atau instruksi dan pemahaman profesional, bukan hanya personal. Dan di bagian kesehatan, kita akan melihat percakapan antara pasien dan dokter, bukan hanya peraturan informasi medis, tetapi juga negosiasi makna atas rasa sakit, keluhan, dan penanganan. Di bagian kantor, kita akan melihat cara berpakaian, kode email, gaya berbicara yang tidak pernah diajarkan secara formal namun dipatuhi oleh semua staff. Selanjutnya media sosial yang terakhir, di mana kita akan melihat pada bidang media sosial ini penggunaan emoji, like, shaping di indikator sebagai bagian dari etika komunikasi digital. Dan yang poin terakhir dari pembahasan materi ini yaitu kelebihan etnometodologi itu, yang terdiri dari beberapa poin penting. Yang pertama, pemahaman praktik sosial sehari-hari secara dalam. Jadi etnometodologi mampu mengungkapkan bagaimana orang menciptakan keteraturan sosial mulai dari tindakan dan interaksi sehari-hari yang tidak disadari. Yang kedua, menggali makna konteks dan lokal. Jadi metode ini akan menyoroti makna yang harus dapat dipahami dalam konteks sosial tertentu, sehingga memberi wawasan yang lebih kaya di bidang pendekatan makro. Yang ketiga, membuka aturan sosial yang tidak tertulis. Yaitu etnometodologi mampu mengidentifikasi norma, kebiasaan, dan aturan yang tidak mengatur interaksi yang tidak terlihat mengatur interaksi sosial. Dan selanjutnya fokus pada perspektif pelaku sosial. Nah, pendekatan ini memahami realitas sosial dari sudut pandang orang biasa atau aktor point of view, bukan dari teori abstrak atau pandangan luar. Selanjutnya fleksibel dan adaptasi. Jadi metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu sosial seperti pendidikan, kesehatan, organisasi,
hukum dan teknologi. Dan terakhir menghasilkan deskripsi yang kaya dan detail. Jadi data yang dihasilkan berupa deskripsi mendalam tentang proses sosial, bukan sekedar angka atau statistik. Baik, itulah penyampaian poin-poin dalam etnomologi dari pengertiannya, sejarah, tujuan, metode pengujian dari etnologi, ciri-ciri etnologi, penerapannya, dan kelebihan etnologi. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari penyampaian saya tadi tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu etnologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari cara individu menciptakan, memahami, dan mempertahankan peraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini diperkenalkan oleh Charlotte Gavinchel pada tahun 1967 dan merupakan pengembangan dari sosiologi fenomenologi Alfred Wood. Jadi pendekatan ini menekankan pentingnya praktik sosial informal yang sering dianggap biasa dan tidak disadari, seperti percakapan, isyarat, atau kebiasaan dalam interaksi sosial. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk melalui interaksi dan interpretasi individu, bukan sesuatu yang tepat dan objektif. Dalam praktiknya, etnometodologi menggunakan metode kualitatif seperti observasi partisipatif, analisis percakapan, wawancara mendalam, dan eksperimen sosial atau break-in eksperimen. Nah, pendekatan ini fokus pada konteks makro dan pengalaman langsung pelaku sosial, yaitu aktor point of view. Nah, penerapan luas, mulai dari pendidikan, akuntansi, kesehatan, lingkungan kerja, hingga media sosial, menunjukkan bagaimana norma sosial terbentuk tanpa aturan tertulis. Kelebihannya terletak pada kemampuan menggali makna kontekstual, mengungkapkan aturan sosial tak tertulis, dan menghasilkan pemahaman mendalam tentang praktik sehari-hari. Nah, itu adalah kesimpulan dan penyampaian untuk materi etnometodologi pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kembali lagi nanti di video-video selanjutnya. See you next time.